Halo, kamu lagi ngapain? Iya, aku juga baru pulang nih. Kelihatan ya dari suara capeknya. Tapi tenang aja, ini capek yang masih bisa diajak bercanda kok. Kamu gimana? Oh iya, samalah ya. Tapi iya sih, tadi perjalanan lumayan macet. Nggak tahu kenapa begitu dengar suara kamu langsung kayak bebas gitu capeknya. Apa? Iya, aku udah makan. Nggak usah khawatir, tenang aja. Kamu gimana? Udah makan juga? Kerjaan kamu aman? Hari kamu gimana? Lebih mendingan? Ya, syukurlah. Senang dengarnya. Eh, Akhir-akhir ini aku belajar buat nggak terlalu ngejar kamu mulu. Ya, maksudnya nggak terlalu terbebani, terikat dengan kamu gitu. Biar kamu juga nggak ngerasa capek. Dikit-dikit harus jelasin semuanya. Dikit-dikit ditanyain aku mulu gitu. Tapi ya ternyata rasanya malah lebih enak ya. Jadi kita sama-sama santai, tapi ya tetap deket. Hah, oh iya, tadi aku lihat sesuatu loh. Iya, sesuatu yang bikin aku langsung keinget sama kamu. Itu tuh, di jalan, yang ada jual makanan favorit kamu, yang dulu bikin kamu marah-marah karena aku ngabisin duluan itu. Pas begitu lihat itu, aku cuma bisa senyum-senyum sendiri aja. Oh iya ya, hidup aku tuh masih ditemenin sama kamu. Ya, meskipun jauh. Iya benar. Jadi kangennya itu masih ada. Tapi sekarang kangen kita itu jadi kayak kangen yang udah lebih dewasa gitu ya. Nggak buru-buru, nggak maksa. Cuman ya hadir gitu aja. Oke, sekarang kamu cerita lagi deh. Aku mau dengerin. Hmm, oh iya. Kamu capek ya? Banyak banget tugasnya. Ya ampun, kamu tuh ya. Kalau tugas bisa numpuk, tapi pesona kamu tetap aja rapi. Iya dong, aku harus muji kamu biar semangat kamu naik 0,7%. Iyalah, 0,7. Soalnya sisanya masih ditahan sama alam semesta. Katanya, sabar, upgrade-nya masih bertahap. Iya, tapi serius. Kamu tuh kadang emang lucu ya. Baru aja bilang capek. 5 detik kemudian bisa ketawa sendiri karena lihat meme doang. Ya, aku tuh suka banget lihat kamu kayak gitu. Soalnya itu bikin aku inget kalau hidup kamu tuh nggak cuma tentang beratnya hari-hari.
masih ada hal-hal kecil yang bisa bikin kamu senyum. Hah? Oh alah, kamu abis ngorder makanan lagi ya? Aku tahu. Kamu tuh kalau stres ya langsung nyari makanan ya kan? Tapi please deh, jangan bilang kamu beli yang pedes level neraka lagi nih. Apa? Astaga. Aduh, kamu beneran beli? Ya udahlah. Pokoknya nanti kalau kamu sakit perut nih ya, aku nih cuman bisa nemenin lewat telepon. Ya, tapi aku tetap bakal ngomel manis kok. Kayak, tuh kan, siapa yang suruh gaya-gayaan? Iya, tapi jujur deh, aku kangen banget lihat muka kamu pas kepedesan. Yang itu loh, matanya langsung berair, bibir monyong. Terus kamu bilang, kenapa aku kayak gini sih? Aduh, priceless banget, sumpah. Dimarah, disindir gitu doang. Hah? Hey, kamu masih dengerin aku kan? Kok tadi kamu tiba-tiba diem? Hah? Oh, jangan-jangan lagi ngunyah ya? Astaga, pantes. Aku kira kamu lagi galau mikirin aku. Ya, ternyata galau milih mau kunyah kiri dulu atau kanan dulu. Iya, nggak apa-apa kok. Santai aja. Aku suka kok momen kayak gini. Yang kayak tadi, kita diem tapi nggak canggung. Kayak ya udah, kamu ada di telinga aku juga. Itu udah cukup. Sayang, tapi serius nih. Aku tuh kadang nih ya ngerasa tiba-tiba takut banget. Ya, ngerasa takut kamu sendirian di sana. Soalnya aku cuma bisa nemenin lewat suara doang. Nggak bisa tiba-tiba dateng dan bilang, udah sini, aku peluk. Nggak bisa kayak gitu ya. Tapi ya, kamu harus tahu. Biarpun jarak kita kayak garis lurus yang dipanjangin jauh banget, kamu tetap jadi pusat yang aku hadapin setiap hari. Tapi kamu sadar gak sih? Tiap kali kita teleponan tuh, kamu selalu aja sibuk sendiri. Kadang makan, kadang pakai lip balm, kadang nyari charger, atau ya kadang kayak gini, sambil tiduran sibuk dengerin aku, ya kan? Aku sampai mikir, hubungan kita tuh LDR, tapi kok tetap bisa rame ya? Dengerin kayak gini aja, buat aku kamu tuh udah kayak variety show berjalan gitu. Seru banget nontonnya.
Sumpah, jujur ya, aku kangen banget sih. Kangen kamu ngeluh, kangen kamu diem, kangen kamu ngegas tiba-tiba kalau lapar. Dan yang paling parah tahu nggak? Aku kangen kamu pijitin aku. Iya benar, aku akui. Aku mengakui dengan penuh kerendahan hati ya. Aku kangen dipijit sama kamu. Tolong, tolong. Jangan bully aku. Tolong. Tolong sayang, jangan bully aku. Ya, jujur dikit lah. Masa nggak boleh? Kamu kan barusan cerita soal capek ya. Soal kerjaan, soal hari-hari kamu yang padat. Dengar itu tuh aku ngerasa campur aduk tahu nggak? Seneng sih karena kamu kuat gitu. Tapi sedih juga karena aku cuma bisa dengerin dari jauh. Aku cuma pengen bilang satu hal yang mungkin sering kamu lupa. Kamu tuh hebat sayang. Beneran. Kamu jalanin semuanya sendirian di kota baru. Tapi kamu tetap bisa waras. Tetap baik. Tetap bisa jadi diri kamu sendiri. Aku bangga banget. Tapi kamu tahu nggak? Ada satu hal lagi yang bikin aku makin yakin sama kamu. Kamu itu nggak pernah nyembunyiin apapun dariku. Kamu selalu cerita semuanya. Keluhan, tawa, bahkan hal kecil yang receh itu kamu cerita semuanya. Dan itu tuh bikin aku ngerasa meskipun kita lagi LDR, tapi hubungan kita nggak ikut jauh. Dan sekarang aku juga udah nerima semua kondisi ini kok. Nerima kamu lagi ngejar hal yang paling penting buat masa depan kamu. Buat masa depan kita juga. Aku juga nerima kalau sekarang aku cuma bisa hadir lewat suara. Aku juga nerima kalau malam-malamku kadang sunyi. Tapi ya, aku bersyukur. Soalnya tetap ada kamu di ujungnya. Dan sebenarnya ya, akhir-akhir ini aku lagi nginget-nginget jadwal kerja. Cek tanggal, cek libur. Aku kayak nyari celah gitu. Nyari celah buat sesuatu. Tapi ya udahlah ya. Aku belum mau bilang sekarang. Nanti kamu kepo lagi, nggak tidur-tidur. Yang jelas, aku lagi nyiapin sesuatu. Sesuatu yang kalau berhasil bisa bikin jarak kita berasa lebih pendek. Udah. Itu aja clue-nya. Jangan banyak mikir. Nanti kamu makin lama tidurnya. Soalnya aku juga pengen kamu tetap bisa tenang malam ini. Ya,
Aku ada di sini. Sampai kamu mau tidur duluan pun, aku gak bakal kemana-mana. Halo, kamu masih melek kan? Tadi aku pikir kamu udah hampir tidur. Soalnya ya gitu, suara kamu udah mulai ngedrop gitu. Pelan. Kayak kucing habis kenyang. Iya, iya. Aku tahu kamu bakal protes kalau disamain sama kucing. Tapi serius deh, kamu tuh lucu banget kalau udah ngantuk. Nada ngomong kamu jadi lembut, kalimatnya makin pendek, terus tiap beberapa detik suara, nafasnya berubah. Kayak kamu lagi berusaha tetap kuat biar gak ketiduran duluan. Padahal aku gak keberatan loh kalau kamu mau kalah duluan. Boleh-boleh aja. Tapi sebelum kamu ketiduran beneran, aku cuma mau bilang makasih ya. Makasih udah dengerin aku dari tadi panjang banget. Makasih. Kadang aku juga takut kedengeran terlalu nempel, terlalu protektif. Ya makanya aku bilang makasih. Soalnya kamu selalu nerima aku apa adanya. Selalu jawab dengan cara yang bikin aku tenang. Dan kalau kamu ngerasa aku makin manis malam ini, ya itu sengaja. Soalnya aku tahu besok hari kamu pasti bakal berat lagi. Jadi biarin ya, aku jadi tempat paling ringan buat kamu pulang. Ya mesti jalannya cuma lewat suara aja. Tapi kamu tahu nggak apa yang paling ngeselin? Iya, ini aku masih kesel nih. Aku masih kangen banget mijitin kamu. Tangan aku tuh refleks. Tiap kamu ngeluh capek, langsung pengen narik kamu ke pangkuan dan pijitin bahu kamu sampai ngolet. Sumpah, gatel. Kalau lewat telepon bisa mijit, aku udah jadi superhero. Salah. Sumpah. Kalau lewat telepon bisa mijit, aku pasti udah jadi superhero favorit kamu. Tuh kan. Aku denger tuh, kamu nguap. Udah mulai berat kan kelopak matanya? Iyalah, gak apa-apa kok, jangan ditahan. Udah, tidur aja. Aku tetap di sini kok. Aku gak akan nutup telepon duluan sampai kamu benar-benar tidur lelap. Iya, gak apa-apa. Kamu tidur aja. Ya, selamat tidur sayang. Ayo, tarik napas pelan-pelan. Lalu lepas. Biarkan semuanya turun. Tenang. Santai. Relax. Ada aku. Walau jauh, kamu gak sendirian malam ini.
Kamu masih dengar aku? Hmm? Kayaknya udah gak terlalu ya. Napas kamu udah mulai teratur. Pelan. Kayak ombak kecil yang datang dan pergi. Kamu tuh kalau mulai ngantuk, selalu ada momen 1-2 detik di mana kamu mau ngomong sesuatu. Tapi akhirnya yang keluar cuma Tadi aku denger loh. Lucu banget. Aku sampai nahan ketawa biar gak ganggu kamu. Aku seneng banget bisa nemenin kamu sampai kayak gini. Kedengeran sederhana ya. Cuma telepon, cuma suara. Tapi entah kenapa malam-malam gini dengar kamu mulai tenang. Rasanya kayak aku lagi duduk di sebelah kamu beneran. Kayak aku bisa lihat kamu narik selimut. Ngedip pelan-pelan. Dan akhirnya nyerah, ditarik ngantuk. Sayang, aku ada di sini. Aku belum tidur. Dan aku belum mau nutup teleponnya. Aku gak bakal duluan tidur. Aku mau pastiin kamu benar-benar istirahat. Benar-benar tenang. Benar-benar ngerasa gak sendirian lagi. Nah, itu dia. Napas favorit aku. Nafas orang yang rasa aman. Aku gak bisa lihat wajah kamu sekarang. Tapi aku tahu banget ekspresinya. Aku udah hafal. Ada sedikit rileks di dahi. Mulut kamu pasti sedikit kebuka. Dan tangan kamu pasti ngeremuk ujung selimut kayak biasa. Ya Tuhan, aku kangen banget ngeliat itu langsung. Tidur yang nyenyak ya, cintaku. Kamu udah kerja keras banget hari ini. Kamu udah berjuang jauh dari aku. Tapi kamu tetap kuat. Tetap baik. Tetap bikin aku bangga setiap hari. Sebelum kamu masuk ke mimpi kamu, boleh aku nitip satu hal kecil aja. Tetap pulang ke aku ya. Meski ini cuma lewat suara. Tapi aku harap ini bisa jadi alasan buat kuat besok pagi. Dan tetap percaya kalau jarak ini cuma sementara. Sayang, aku cinta kamu. Bukan cuma dari jauh. Bukan cuma lewat telepon.
Semoga cinta aku bisa sampai ke tempat kamu tidur malam ini. Selamat tidur ya, sayangku. Aku di sini menjaga sunyi ini buat kamu.